Sobat Civikus. Nabalitaan ko lagi ka raw tulala, tinitib mong aking pagkawala, palagi ka raw. Satu kata mendengar kata sejarah, membosankan. Barangkali karena penyajian yang kurang menarik atau kurang memicu keinginan tahuan pembaca. Namun perlu diingat bahwa sejarah bukan hanya cerita yang berlatar di masa lalu. Namun sejarah adalah identitas, bagian dari jati diri dan fondasi dari kita sekarang ini. Sehingga penting bagi kita untuk memahami dan mengerti sejarah. Zaman perang, orang biasa dalam sejarah luar biasa merupakan tajuk yang baik untuk menggambarkan isi buku berjumlah 248 halaman ini. Buku ini dapat menjadi pionir bagi kita semua untuk memahami dan mengerti sejarah Indonesia yang belum ada atau belum pernah disajikan dalam buku-buku teks di sekolah. Dan kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Dan perlu diingat, sebagaimana Mr. John Keating di Dead Poets Society pernah mengatakan bahwa when you read, don't just consider what the author thinks, you must consider what you think. Ketika kamu membaca, jangan hanya mempertimbangkan apa yang dipikirkan oleh pengarang, tapi kamu juga harus mempertimbangkan apa yang kamu pikirkan. Buku ini disebut sebagai sejarah kecil. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang belum ada di buku sejarah disajikan dalam buku ini. Hal-hal kecil namun memiliki pengaruh dan pengetahuan yang besar, sehingga kita dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang berjasa dalam perjalanan Indonesia meraih kemerdekaan yang belum diketahui oleh khayalak umum. Seperti bagaimana orang-orang Eropa menganggap Bumi Putra adalah ras yang bodoh. Anggapan tersebut terbantahkan ketika orang-orang pribumi berhasil membajak The Seven Provision, yaitu kapal perang paling modern di zamannya yang menjadi suatu kebanggaan oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Buku ini terbagi menjadi dua segmen. Segmen yang pertama adalah Dan Teman Meriam Company, dan segmen kedua adalah Di Bawah Derap Larastika. Segmen pertama dimulai dari kisah Mataram yang menggempur Batavia. Pada saat itu VOC kewalahan menghadapi Mataram. Mereka mengalami krisis makanan dan juga krisis amunisi, sehingga mereka menggunakan satu strategi yang menjijikan, namun rupanya dapat memukul mundur Mataram, yaitu menggunakan tinja. Tinja tersebut mereka siramkan kepada pasukan Mataram yang berupaya memanjat tembok. Kemudian kita juga punya Robin Hood versi kita sendiri, Haji Perwatasari atau yang kerap dipanggil sebagai Raden Alit, karena kedekatan beliau dengan para rakyat pribumi pada saat itu. Beliau terkenal dengan semangat perjuangannya sehingga banyak sekali memperoleh dukungan dari para rakyat. Ada beberapa versi dari kisah beliau ini. Ada yang mengatakan bahwa beliau ditangkap karena dijebak oleh kompani pada saat itu. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia karena berupaya mengorbankan diri agar para pasukannya dapat meloloskan diri dari serbuan kompani. Segmen kedua yaitu Di Bawah Larastika. Peristiwa ini diberi judul Neraka Inggris di Timur Jawa. Salah satu peristiwa yang terkenal yaitu ketika Inggris menyebarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Hal ini tentu saja membuat para pemuda Surabaya geram dan memutuskan untuk merobek bagian biru di bendera tersebut dan melakukan perlawanan yang membuat Inggris kewalahan. Kemudian terjadi gencatan senjata yang dihadiri oleh Soekarno. Namun selang 4 jam berlalu, Brigjen Malabi tewas, yang tentu saja menghasilkan reaksi yang keras dari Inggris sehingga menimbulkan konflik baru. Konflik ini telah menelan jiwa sekitar 16.000 yang akhirnya dikuburkan
di Casablanca, Jakarta Selatan. Buku ini bagi saya pribadi membuat saya menemukan banyak sekali pengetahuan, juga informasi baru yang belum pernah atau barangkali belum disajikan dalam buku-buku teks di sekolah maupun buku-buku teks lainnya. Hal ini tentu saja menjadi suatu keuntungan karena akhirnya saya mengetahui peristiwa apa saja atau orang-orang yang berjasa di balik layar perjalanan perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Dan juga di sini saya menemukan banyak sekali, atau saya menemukan fakta bahwa sebenarnya orang-orang Indonesia itu masih kurang perhatian terhadap sejarah. Karena beberapa kali orang-orang yang menjadi narasumber dari buku ini kurang mengetahui siapa saja tokoh yang disebutkan dalam buku ini. Mereka hanya mengetahui bahwa nama-nama tersebut hanya nama jalan, nama lokasi. Dan itu menjadi sangat disayangkan sekali, karena mereka adalah orang-orang berjasa, pahlawan dalam perjalanan Indonesia meraih kemerdekaannya. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui secara rinci sejarah Indonesia. Dan hadirlah buku ini sebagai jembatan juga pionir bagi kita untuk memahaminya. Buku ini baik sebagai konsumsi kita apabila kita berbicara mengenai sejarah, sehingga saya pribadi sangat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman. Ya, dan itu tadi mengakhiri perjumpaan kita, dan akan saya akhiri dengan sebuah pantun. 1.2, saya pamit, dan semoga kita berjumpa lagi secara tidak cuma-cuma. Salam Sobat Civikus, sampai jumpa. Langit bumi bersaksi